Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai contoh kasus investigasi keselamatan pasien di rumah sakit. Pada kasus disebutkan bahwa pada hari Senin pukul 10.30 WIB, seorang pasien bernama Bapak Ahmad berusia 60 tahun yang dirawat di ruang interna mendapatkan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter. Perawat yang bertugas menyadari kesalahan setelah pasien mengonsumsi obat tersebut, dan perawat segera melaporkannya kepada dokter jaga. Pasien mengalami reaksi ringan seperti mual dan pusing, tetapi tidak ada dampak serius yang terjadi pada pasien. Selanjutnya dilakukan investigasi sederhana untuk menganalisis penyebab masalah. Yang pertama kali dilakukan adalah membentuk tim investigasi dan melakukan identifikasi masalah utama. Adapun ketua tim investigasi yang terdiri dari direktur medik dan anggota yang terdiri dari perwakilan dari tim keperawatan, dokter yang menangani pasien atau DPJP, apoteker rumah sakit, dan manajer mutu dan keselamatan pasien. Selanjutnya, melakukan identifikasi masalah utama, yaitu apa yang terjadi. Kesalahan pemberian obat kepada pasien di mana pasien menerima obat yang tidak sesuai dengan resep dokter. Hal ini terjadi pada hari Senin pukul 10.30 WIB di ruang interna. Siapa saja yang terlibat yaitu perawat yang memberikan obat, dokter yang meresepkan, apoteker yang mendistribusikan obat, serta pasien sebagai penerima layanan. Adapun dampak dari hal ini yaitu pasien mengalami gejala ringan seperti pusing dan juga mual. Selanjutnya, tim investigator insiden segera melakukan pengumpulan data. Data dapat berbentuk data sekunder maupun data primer. Data sekunder seperti berkas maupun rekaman CCTV, sedangkan data primer seperti observasi maupun wawancara dengan selengkap-lengkapnya. Adapun pengumpulan data pada kasus ini yaitu wawancara perawat, dokter, dan apoteker terkait prosedur pemberian obat, memeriksa rekam medis pasien untuk melihat resep obat yang benar, meninjau sistem farmasi dan alur distribusi obat, mengecek catatan shift kerja untuk mengetahui beban kerja tenaga kesehatan, dan mengkaji sistem pelaporan insiden kesehatan pasien di rumah sakit. Selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah atau penyebab langsung yang terdiri dari kesalahan individu, kesalahan prosedural, kesalahan dalam sistem pelayanan. Adapun kesalahan individu yaitu perawat memberikan obat yang salah kepada pasien. Kesalahan prosedural yaitu tidak dilakukan pengecekan ganda sebelum pemberian obat. Kemudian kesalahan dalam sistem penyimpanan yaitu obat dengan nama atau yang serupa disimpan dalam tempat yang berdekatan. Setelah melakukan identifikasi masalah, selanjutnya menentukan instrumen mutu yang dipilih untuk menentukan akar masalah. Pada kasus ini menggunakan metode 5W untuk menggali akar masalah. Yang pertama, mengapa perawat memberikan obat yang salah? Hal ini dapat disebabkan karena salah membaca label obat. Yang kedua, mengapa terjadi kesalahan dalam membaca obat? Hal ini dapat disebabkan karena kemasan obat serupa dan tidak terdapat sistem barcode. Yang ketiga, mengapa tidak ada sistem barcode? Hal ini dapat disebabkan karena rumah sakit belum menerapkan teknologi tersebut. Yang keempat, mengapa rumah sakit belum menerapkan teknologi barcode? Hal ini dapat disebabkan karena belum ada kebijakan dan anggaran untuk hal tersebut. Dan yang kelima, mengapa kebijakan belum direncanakan? Hal ini dapat disebabkan karena belum adanya evaluasi menyeluruh mengenai risiko pemberian obat. Langkah selanjutnya, setelah menggunakan instrumen mutu yang dipilih pada langkah sebelumnya untuk menentukan akar masalah, selanjutnya mengidentifikasi faktor kontributif atau penyebab masalah.
Adapun faktor kontributif antara lain faktor manusia, faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor teknologi. Adapun faktor manusia yaitu kelelahan perawat akibat beban kerja yang tinggi, faktor lingkungan yaitu ruang penyimpanan obat yang kurang tertata, faktor organisasi yaitu tidak ada sistem standar untuk pengecekan obat seperti barcode ataupun double checking, dan faktor teknologi yaitu tidak semua obat memiliki sistem labeling yang jelas. Selanjutnya adalah rekomendasi dan rencana tindakan. Untuk akar masalah tidak ada sistem standar untuk pengecekan, maka menerapkan sistem double check sebelum pemberian obat. Untuk akar masalah tidak semua obat memiliki sistem label yang jelas, maka rekomendasi menggunakan barcode scanning system untuk memastikan obat yang diberikan sesuai. Untuk akar masalah ruang penyimpanan obat yang kurang tertata, rekomendasi yaitu menata ulang penyimpanan obat agar obat dengan kemasan serupa tidak diletakkan berdekatan. Untuk akar masalah kelelahan perawat akibat beban kerja yang tinggi, maka rekomendasinya yaitu mengurangi beban kerja perawat dengan menyesuaikan jadwal shift. Untuk akar permasalahan minimnya pengetahuan mengenai SOP pemberian obat pada tenaga medis, maka rekomendasinya adalah meningkatkan pelatihan keselamatan pasien untuk tenaga medis, terutama dalam pemberian obat kepada pasien. Selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut dari investigasi insiden. Yang pertama adalah meninjau ulang kebijakan pemberian obat dalam 3 bulan ke depan, melakukan audit internal untuk memastikan perubahan berjalan efektif, mendorong budaya just culture agar tenaga medis tidak takut melaporkan insiden yang terjadi di rumah sakit, menyediakan sistem pelaporan elektronik yang mudah diakses oleh semua staf medis, dan yang terakhir, menganalisis tren insiden untuk mengidentifikasi pola kesalahan dan area yang berisiko tinggi. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan rumah sakit dapat mengurangi risiko insiden serupa di masa depan dan meningkatkan keselamatan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai investigasi sederhana di rumah sakit. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.